Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Firly dengan nomor NIM 20110-3002 dari kelas 2 Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan membawakan tema yaitu mengenai penerimaan beasiswa oleh Roy dari Bapak Sandiaga Uno, yang dimana menuai polemik dari berbagai pihak. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas pro kontra dan juga bagaimana sih hubungannya dengan teori-teori filsafat komunikasi seperti positivisme, kritisisme, dan konstruktivisme. Langsung saja kita ke videonya, check this out. Kawasan Sudirman dan Duku Atas, Jakarta Pusat sedang jadi perbincangan netizen setelah viral aksi para remaja pamer kebolehan fashion. Anak-anak muda yang datang dari Jakarta dan sekitarnya seperti Citayam dan Bojonggede setiap hari meramaikan kawasan tersebut dengan gaya pakaian yang nyentrik. Mereka unjuk kebolehan dengan berjalan di zebra cross layaknya catwalk acara fashion hingga muncul istilah Citayam Fashion Week. Beberapa nama yang populer dari kawasan Sudirman itu diantaranya adalah JJ, Bonge, Kurma, dan Roy. Nah, Sandiaga Uno nih kabarnya sempat menawarkan Roy sebuah beasiswa untuknya belajar mengenai pariwisata agar bisa meningkatkan potensi dan menyuarakan pariwisata di Indonesia. Namun, Roy rupanya menolak tawaran itu dan mulai menjadi buah bibir di antara netizen karena dianggap menyia-nyiakan kesempatan yang sangat baik. Nah, yang pertama nih ada positivisme. Gaya berpikir yang dipengaruhi paradigma positivisme adalah salah satu pangkal merebaknya pola pikir menerima begitu saja suatu pesan tanpa mau repot untuk sedikit jeli dan berpikir kritis. Berpikir kritis sesungguhnya adalah fitrah kemanusiaan untuk menangkap makna sebuah pesan. Nah, positivisme ini mempengaruhi alam pemikiran kehidupan masyarakat sehari-harinya. Kalau dalam bahasa Jawa sih, positivisme ini identik dengan wes pokoknya, tidak mau dibantah. Dalam kasus Roy yang mendapatkan tawaran beasiswa ini, nyatanya agak sedikit rancu nih. Mari kita simak dahulu videonya, check this out. Terus lu kenapa menolak beasiswa dari Pak Gubernur? Hah? Nolak? Media yang ngomong. Ini adalah Roy, pacarnya siapa? JJ. JJ. Sekarang JJ mana? JJ-nya di rumah, Bang. Nggak boleh kesini? Ya, kalau kesini rame, Bang. Takut diambil orang ya? Iya juga. Lala. Terus lu kenapa menolak beasiswa dari Pak Gubernur? Hah? Nolak? Media yang ngomong. Yang bilang itu media? Iya. Lu nggak nolak? Saya nolak, ngomongnya di media. Media kan ngomong, lu mau dapat beasiswa nggak? Dari Pak Sandiaga Uno, saya bilang nggak mau. Tapi kalau saya terima juga takutnya saya ngecewain, kan udah lama juga nggak sekolah. Oh, jadi intinya Roy itu menolak bukan karena dia benar-benar nggak mau ya? Iya. Cuman lebih takut mengecewakan Bapak Menteri Sandiaga Uno. Iya. Daripada udah saya terima tuh saya malas sekolah, lebih baik saya nonton aja begini aja. Lebih baik beasiswanya buat orang yang benar-benar belajar. Iya, benar. Dan pernah memandang orang sebelah mata sebelum Anda melihatnya. Kalian yang fan sama Roy, semoga support terus Roy sampai tahun kapan. Intinya sehat-sehat selalu, jaga kesehatan. Dalam video tersebut, Roy berstatement bahwa medialah yang memberikan beasiswa tersebut, bukan langsung dari Pak Sandiaga Uno. Nah, hal ini membuat para masyarakat tergiring opininya dan tidak mau meng-cross-check ulang kabar berita tersebut. Akhirnya, banyak masyarakat yang memberikan hujatan kepada si Roy tanpa meng-cross-check ulang berita tersebut. Karena ya tahu sendiri lah ya, masyarakat kita kan gampang termakan isu hoax. Dan kalau baca berita tuh cuma judul beritanya aja, isinya mah boro-boro dibaca. Jadi gampang banget menyimpulkan berita-berita yang lagi viral. Yang kedua ada kritisisme. Di era internet mulai menjamah, media sosial mulai dikenal berita terus meningkat dan berkembang. Hal itu membuat berita serasa tiada batas meski itu berita dari ujung dunia sekalipun. Akan tetapi, perkembangan media yang sangat cepat ini tidak dibarengi dengan pola pikir yang baik. Tidak adanya filter terhadap berita yang diterima itu, baik dari media sosial ataupun media resmi yang mengeluarkan berita tersebut. Hal itu sangat berpengaruh besar bagi kehidupan bersosial di era sekarang. Nah, dari pemikiran kritisisme ini bisa kita gunakan dalam kehidupan saat ini.
yang dimana manusia di era sekarang tidak bisa jauh dari teknologi. Dan berita apapun yang belum teruji kebenarannya dapat sampai secara mudah ke orang-orang. Hoax memang banyak kita temui di era sekarang, yang mana itu hasil dari tidak seimbangnya kemajuan pola pikir dan kemajuan teknologi di masyarakat. Nah, dalam kasusnya si Roy ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, masyarakat Indonesia lebih tertarik dengan berita hoax yang menyatakan Pak Sandi memberikan beasiswa kepada si Roy, yang nyatanya medialah yang hanya memberikan statement berandai tersebut. Tetapi banyak nih netizen yang menganggap hal ini dengan pemikiran kritisisme seperti ini. Dan ini. Masyarakat menilai jika Roy mengambil beasiswa tersebut, maka banyak anak muda-mudi yang akan semangat untuk belajar dan sekolah karena melihat panutan kawasan SCBD yang kembali melanjutkan pendidikannya. Lalu yang selanjutnya ada teori konstruktivisme yang menekankan fakta bahwa pengalaman adalah sumber utama pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, konstruktivisme ini adalah teori belajar yang menyatakan bahwa kemampuan mental dan aktivitas individu membantu dalam membangun basis pengetahuan mereka. Nah, teori belajar ini mempelajari tentang membangun perspektif tentang berbagai hal dan membangun makna berdasarkan pengalaman kita. Nah, pendekatan konstruktivisme ini sangat dipengaruhi oleh usia dan kemampuan mental seseorang dan mungkin tidak selalu akurat. Tetapi, ketika seseorang berkembang, hal ini menjadi lebih rumit dan realistis. Nah, dalam kasus si Roy ini nih, seperti yang sudah diketahui bahwa Roy menolak beasiswa tersebut dikarenakan ingin fokus kerja dan berkarya dalam membuat konten. Ia tidak butuh tuh namanya pendidikan formal karena takut tidak sungguh-sungguh dan hanya sia-sia katanya. Nah, pada suatu kesempatan, Roy diwawancarai oleh salah satu media dan dia berkata bahwa percuma belajar atau sekolah kalau ujung-ujungnya pasti jadi OB. Nah, jelas-jelas pemikiran itu salah ya teman-teman. Nah, kalau jika dikaitkan dengan teori ini, bahwa si Roy ini bisa berspekulasi seperti itu karena sudah melewati beberapa rintangan kehidupan, dan itu membuat dirinya semakin berpikir realistis dan pemikirannya yang tidak akurat dikarenakan oleh pola pikir Roy, lingkungan sekitarnya, guru panutannya, dan yang terakhir adalah kematangan usianya. Untuk dukungan pro, yang pertama, masyarakat menilai bahwa beasiswa ini adalah ajang untuk memperbaiki nasib Roy dengan cara melanjutkan pendidikannya. Nah, sebelumnya, Roy telah berhenti sekolah karena terhambat oleh biaya. Kedua, masyarakat menilai jika Roy mengambil beasiswa tersebut, maka banyak anak muda-mudi yang akan semangat untuk belajar dan sekolah karena melihat panutan kawasan SCBD yang kembali melanjutkan pendidikannya. Nah, itu dia dua list pro dukungan dari masyarakat terhadap si Roy ini. Lalu, apa aja sih kontranya? Pertama, Roy dinilai tidak pantas untuk mendapatkan beasiswa tersebut karena yang lebih pantas mendapatkan beasiswa tersebut adalah anak-anak yang sungguh-sungguh ingin belajar dan terkena dampak biaya sekolah tersebut. Yang ketiga, masyarakat menganggap jika Roy mendapatkan beasiswa tersebut, yang ada sekolahnya malah terbengkalai karena si Roy ini pasti hanya mengambil kesempatan saja dalam penerimaan beasiswa tersebut. Nah, itu dia mengenai penilaian pro dan kontra menurut saya terhadap pemberian beasiswa yang diberikan oleh Pak Sandi jika hal tersebut benar-benar terjadi. Saran saya sih ya Pak, mending kasih beasiswanya ke anak-anak yang ingin belajar sungguh-sungguh deh Pak. Cari anak pedalaman aja di kota-kota wisata yang putus sekolahnya. Dan Bapak bisa berikan tuh beasiswa pendidikan kepariwisataan kepada mereka. Kan kalau mereka berhasil, Bapak juga yang senang. Ya nggak Pak?